kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami membahas mengenai kesehatan mental yang terjadi di era pandemi. Sebelum kami memasuki materi pembahasan kami, terlebih dahulu masing-masing dari kami akan memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Gabriela. Perkenalkan saya Yuliana. Perkenalkan, nama saya Tarwana Aritonang. Halo, nama saya Ruben Istandera. Perkenalkan, nama saya Siska Maria Oktaviani Boruhuta Gaul. Nama saya Lasio Agijayanta Sembiring. Halo, saya Susan Claudia. Sejak COVID-19 masuk pada awal 2020, kesehatan mental sudah menjadi kekhawatiran banyak kalangan di bidang kesehatan. Banyak pasien COVID-19 menunjukkan gejala depresif, kecemasan, dan stres pasca trauma, baik yang menjalani isolasi di rumah sakit maupun di rumah. Sejumlah riset kesehatan mental COVID-19 menemukan pikiran negatif dan pengalaman buruk berkaitan dengan isolasi dalam jangka waktu lama. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial sehingga membutuhkan sosialisasi. Perasaan sendiri atau terisolasi bisa menambah tekanan mental pasien, bukan hanya pasien COVID-19. Masyarakat pada umumnya juga menghadapi ancaman kesehatan mental karena adanya pembatasan sosial yang bertujuan menekan angka penularan virus corona. Situasi yang serba membatasi gerak sehari-hari dapat menimbulkan perasaan tertekan atau stres. Awalnya orang akan merasa bosan ketika harus banyak berdiam diri di rumah. Lama-kelamaan, kebosanan itu bisa berkembang menjadi depresi dan gangguan kecemasan. Terlebih bila ada pemicu seperti terkena pemutusan hubungan kerja atau usahanya terkena dampak pandemi. Untuk itu, pemerintah memiliki gugus tugas kesehatan mental COVID-19 yang bertugas membantu masyarakat yang rentan atau telah mengalami gangguan mental selama pandemi. Kesehatan mental dalam kondisi pandemi COVID-19 perlu penanganan tersendiri karena telah mengubah beberapa aspek kehidupan, termasuk social distancing, karantina, dan isolasi diri, beraktivitas di rumah, panic buying, hingga perubahan penanganan di fasilitas kesehatan. Kondisi yang berubah dengan begitu cepat untuk waktu yang tidak dapat ditentukan lamanya, serta pemberitaan secara terus-menerus menyebabkan perubahan kesehatan mental. Apa pandemi mempengaruhi mental health seseorang? COVID-19 adalah sumber stres baru bagi masyarakat. Selain mempengaruhi fisik, dia juga mempengaruhi mental seseorang. Literatur juga menjelaskan bahwa aktivitas karantina, isoman, dan menjaga jarak mempengaruhi psikologi seseorang. Hal tersebut meningkatkan timbulnya rasa kesepian dan ketidakpastian mengenai hal yang terjadi ke depannya, juga membuat timbulnya rasa takut, cemas, dan depresi. Kecemasan yang terjadi terus-menerus dapat memperburuk kondisi kesehatan mental dan gangguan serius atau trauma lainnya seperti skizofrenia dan depresi major. Kesehatan mental terkait karantina. Karantina merupakan salah satu langkah yang diambil untuk mencegah penyebaran wabah virus corona. Tindakan ini dilaporkan memberikan efek buruk terhadap psikologi seseorang, termasuk terjadinya gejala PTSD, kebingungan, dan kemarahan. Faktor-faktor yang dianggap menjadi stresor selama karantina antara lain: A. Durasi karantina yang lebih panjang dari 10 hari berhubungan dengan meningkatnya gangguan mental, khususnya gejala PTSD, perilaku menghindar, dan kemarahan. B. Ketakutan akan infeksi yang dialami dan menularkan ke orang lain. Ketakutan ini khususnya terjadi pada wanita hamil dan mereka yang memiliki anak kecil. C. Frustasi dan kebosanan terjadi akibat seseorang kehilangan rutinitas harian dan terjadi pengurangan kontak fisik dan sosial dengan orang lain, termasuk akibat perasaan menjadi terisolasi dari dunia sekitar. D. Tidak memiliki cukup cadangan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, atau akomodasi termasuk obat-obatan hingga alat pelindung diri. E. Kekurangan informasi resmi dari pemerintah mengenai panduan langkah yang perlu dilakukan, pembagian tingkat berisiko, dan tujuan dari karantina. Informasi yang kurang ini merupakan salah satu prediktor timbulnya gejala PTSD pasca karantina. Dapat menimbulkan stresor baru berupa A. Sebuah penelitian di Korea menyatakan gejala cemas dan kemarahan tetap bertahan pada 4 hingga 6 bulan setelah selesai karantina. B.
penurunan atau kehilangan sokongan finansial terutama bagi pekerja dengan tingkat pendapatan rendah. Hal ini menjadi faktor risiko terjadinya kemarahan dan ansietas di beberapa bulan setelah karantina selesai, serta berkembangnya distres sosioekonomi. C. Stigma terhadap orang yang mengalami karantina berupa diperlakukan berbeda, dihindari, tidak diundang dalam acara sosial, dianggap menakutkan dan berbahaya, dianggap menularkan serta mendapat kritikan. D. Bagi tenaga medis yang bekerja mengatasi wabah, mendapatkan pandangan dari keluarga bahwa pekerjaannya terlalu beresiko dan menimbulkan ketegangan di dalam keluarganya. Beberapa tenaga kesehatan maupun pasien yang dapat selamat dari wabah juga menunjukkan ketakutan untuk kembali bekerja karena merasa takut dirinya menjadi sumber penyebaran penyakit. Selanjutnya, penanganan psikologi pada masa karantina. Stres psikologi dapat menetap setelah selesai masa karantina. Faktor yang mempengaruhi antara lain terdapatnya gejala yang berhubungan dengan infeksi virus selama masa karantina, kebutuhan yang tidak terpenuhi, aktivitas sosial, riwayat gangguan jiwa, dan kehilangan finansial. Telah diketahui dari sebuah systematic review bahwa pasien dengan komorbiditas gangguan mental akan membutuhkan dukungan ekstra selama masa karantina. Berdasarkan penelitian, beberapa upaya penanganan yang perlu dilakukan adalah A. Waktu karantina diupayakan sependek mungkin dan dengan batasan periode tertentu. Beberapa penelitian menyarankan durasi karantina dapat disesuaikan dengan periode inkubasi. B. Pemberian informasi yang kuat oleh lembaga kesehatan resmi mengenai tujuan karantina dan pemahaman menyeluruh tentang penyakit yang dihadapi. Informasi yang kuat juga dapat berperan menurunkan stigma yang terjadi pasca karantina. C. Terjaminnya pasokan kebutuhan dasar selama masa karantina. D. Mengurangi kebosanan dengan tetap menjalankan kontak sosial melalui telepon atau media lain terutama dengan keluarga, orang yang dicintai atau teman, serta tetap bekerja atau beraktivitas dengan memanfaatkan koneksi internet, termasuk tetap menjalani pendidikan jarak jauh bagi siswa atau mahasiswa. E. Penyediaan support group dari sesama orang yang menjalani karantina mandiri akan membuat seseorang merasa dimengerti, divalidasi, dan dikuatkan oleh sesama yang menjalaninya. F. Altruisme atau perasaan bahwa orang lain akan mendapatkan keuntungan dengan melakukan pengorbanan diri, termasuk melakukan karantina mandiri secara sukarela atau home-based quarantine, dapat menurunkan tingkat stres yang dialami. Rasa terima kasih oleh otoritas kesehatan atas karantina mandiri yang dilakukan terbukti menurunkan gangguan jiwa. Kesehatan mental tenaga medis. Beban yang ditanggung medis secara langsung di tempat adalah seperti perasaan, cemas terhadap infeksi, meninggal, kemudian berpisah dengan keluarga karena tuntutan pekerjaan, menyaksikan pemandangan traumatik, termasuk pasien yang dalam kondisi kritis ataupun meninggal. Kemudian, penanganan psikologi pada tenaga medis, yaitu dukungan dari tenaga medis lainnya yang terbukti akan mengurangi perasaan terisolasi dan merupakan prediktor negatif terjadinya PTSD. Kemudian yang kedua, dukungan dari penyedia layanan medis seperti pelatihan penanganan, kelengkapan alat pelindung diri sehingga meningkatkan kepercayaan diri, pembagian tugas kerja untuk mengurangi kelelahan, kemudian pembentukan tim intervensi, penyedia tempat tinggal sementara yang bertujuan untuk menjamin asupan makan dan kebutuhan sehari-hari, serta fasilitas agar tenaga kesehatan dapat terus terkoneksi dengan keluarganya. Kemudian yang ketiga, dukungan dari pemerintah dan penentu kebijakan berupa penyediaan informasi yang kuat mengenai pelatihan penanganan dan pencegahan penyakit, perkembangan situasi ekonomi, serta protokol pengontrolan infeksi saat pulang ke rumah. Pemerintah juga harus menyediakan sarana komunikasi efektif untuk mendiskusikan kondisi atau hambatan yang ditemui di lapangan, termasuk ketersediaan alat pelindung diri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan mental pasien. Kesehatan mental pasien akan dipengaruhi oleh keparahan gejala, komplikasi, gejala sisa, efek terapi maupun kemampuan mengakses layanan kesehatan. Biasanya, kesulitan menjalani fungsi sehari-hari akibat gejala penyakit atau gejala sisa yang dialami dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental seseorang.
Beberapa pasien dapat mengalami perasaan tidak berdaya, bahkan perasaan duka akibat kehilangan orang-orang terdekat mereka. Selain itu, adanya penyebaran infeksi ke sistem saraf pusat dapat menyebabkan terjadinya gejala neuropsikiatri tergantung area otak yang terkena. Biasanya ini tak hanya terjadi hanya rentan terhadap pasien-pasien lansia. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penanganan psikologi pada pasien. Pemberian penanganan baik farmakoterapi maupun intervensi psikososial yang sesuai dengan gangguan mental yang dialami akan membantu pemulihan pasien. Intervensi psikososial dapat dilakukan baik perorangan maupun kelompok. Intervensi ini berguna untuk meningkatkan pemahaman pasien tentang apa yang ia alami, cara penanganan, hingga mengkoneksikan dengan bantuan-bantuan komunitas yang ia perlukan kelak. Seperti contoh, penyediaan bimbingan agama atau pemuka suatu kebudayaan dapat menolong atau memberikan harapan dan kepercayaan diri bahwa ia mampu melewati masa tersebut. Kemudian pasien yang berhasil diselamatkan dari suatu wabah atau yang berhasil melewati wabah juga mungkin dapat mengalami gangguan traumatik seperti gangguan stres akut dan PTSD. Hal ini menjadi pertimbangan pentingnya melakukan penapisan gangguan psikiatri setelah pandemi berakhir, terutama untuk mencari adanya gejala-gejala yang bersangkutan. Kali ini saya akan membahas mengenai pasien dengan komorbiditas gangguan mental. Pasien dengan komorbiditas gangguan mental akan lebih mudah untuk mengalami relapse dan hendaya dalam fungsi sehari-hari, terutama pada komorbiditas gangguan psikotik atau gangguan perkembangan yang sulit memperoleh pengobatan rutinnya. Stres yang bersumber dari pandemik juga dapat meningkatkan gejala psikotik, mania, depresi, anxiety, penyalahgunaan zat, dan resiko bunuh diri, sehingga meningkatkan penggunaan obat-obat psikotropika khususnya antipsikosis dan benzodiazepin. Penanganan psikologi pada pasien dengan komorbid gangguan psikiatrik. Bagi pasien dengan komorbid gangguan psikiatrik perlu diberikan perhatian khusus, dapat melalui diskusi serta pencarian solusi bersama keluarga. Beberapa kebijakan yang dapat diberikan adalah, salah satunya, pemberian jadwal obat yang diperpanjang menjadi beberapa bulan pada masa pandemi, tetapi harus dengan melibatkan pengawasan dari keluarga yang dapat dipercaya. Yang kedua, melakukan pemantauan yang lebih ketat sesuai derajat keparahan penyakit setelah pandemi berakhir. Misalnya dengan merutinkan konsultasi menjadi 2 kali sebulan bahkan mingguan. Yang ketiga, bagi pasien yang tidak mampu mengakses layanan kesehatan, maka dapat dilakukan telepsikiatri jika memungkinkan. Sekarang saya akan membahas mengenai kesehatan mental pada keluarga. Keluarga dari tenaga kesehatan maupun pasien yang terkonfirmasi terinfeksi COVID-19 dilaporkan memiliki peningkatan risiko terjadinya distres psikologi. Meningkatnya gejala depresi pada keluarga tenaga kesehatan sejalan dengan jam kerja tenaga kesehatan yang begitu padat. Sedangkan keluarga pasien berisiko tinggi mengalami gangguan cemas menyeluruh terkait dengan tingginya risiko penularan infeksi dan ketakutan akan meninggalnya salah satu anggota keluarga yang terjangkit infeksi, serta berkurangnya jam berkumpulnya pada keluarga. Lantas, bagaimana penanganan psikologi pada keluarga? 1. Menyediakan pelayanan krisis intervensi bagi keluarga, termasuk menyediakan terapi kognitif dan perilaku secara online. 2. Menyediakan peralatan perlindungan diri yang memadai, pengaturan jadwal kerja, akomodasi sementara, dan layanan komunikasi bagi tenaga medis, agar keluarga merasa terlindungi dan tetap dapat memberikan dukungan. 3. Menyediakan informasi yang memadai dari pemerintah mengenai situasi pandemi maupun kondisi keluarganya. Nah, bagaimana seharusnya kita menghadapi pandemi COVID-19 ini? Setiap individu harus memiliki sikap resilient dalam menghadapi situasi pandemi yang penuh ketidakpastian ini. Resiliensi adalah sikap individu dalam menghadapi kesulitan dalam kehidupan yang terlihat ketika individu menghadapi situasi sulit sehingga memaksanya untuk mengatasinya dan beradaptasi dengannya. Sikap ini akan memberikan berbagai pengalaman baru kepada individu terkait dengan keterampilan hidup seperti komunikasi, sikap realistis dalam merencanakan hidup, serta kemampuan memiliki jalan yang tepat bagi hidupnya. Situasi pandemi merupakan situasi yang sulit bagi semua orang, sehingga resiliensi sangat diperlukan agar individu dapat bertahan melewati pandemi dan mampu menjalani kehidupan seperti sedia kala. Apabila individu memiliki sikap resilient, maka individu tersebut dapat menjadikan situasi sulit dalam kehidupan sebagai sarana mengembangkan dirinya menjadi
menjadi lebih baik lagi. Manifestasi dari resiliensi tersebut adalah sikap adaptasi. Adaptasi sangat diperlukan karena berkaitan dengan bagaimana individu dapat mempertahankan eksistensinya ketika terjadi perubahan pada lingkungannya. Adaptasi ini secara formal telah disosialisasikan oleh pemerintah setelah melewati fase pertama pembatasan sosial. Pemerintah Indonesia telah mensosialisasikan dimulainya fase adaptasi kebiasaan baru sejak bulan Juli tahun yang sama. Masyarakat dan elemennya diajak bersama-sama untuk terbiasa dalam menghadapi situasi pandemi ini dengan membudayakan kebiasaan-kebiasaan baru. Adaptasi ini dilakukan di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial, dan budaya. Pada bidang pendidikan misalnya, sistem pembelajaran jarak jauh dijadikan cara untuk dapat belajar di tengah pembatasan sosial akibat pandemi. Selain itu, pada bidang kesehatan, standar kebersihan dan sanitasi ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Hal ini mengharuskan masyarakat segera menyesuaikan diri dengan keadaan agar dapat melewati pandemi ini dengan selamat. Kemampuan beradaptasi secara cepat menjadi sangat penting pada situasi yang penuh ketidakpastian seperti sekarang ini. Menurut Dr. Fidiansyah, perlu kolaborasi dalam mengatasi pandemi virus corona karena masalah ini mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, yaitu secara biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Sehingga setiap elemen baik itu individu, tenaga kesehatan, hingga pemerintah harus bersama-sama terlibat menghadapi situasi yang sulit ini. Setiap elemen memerankan peranan masing-masing sehingga tercapai sistem terpadu yang saling melengkapi. Perlu dipahami bahwa adanya perasaan khawatir, takut, dan cemas adalah perasaan normal yang dirasakan oleh setiap individu ketika dihadapkan pada suatu masalah seperti pandemi ini. Menurut Dr. Fidiansyah, individu yang sehat secara mental mampu mengelola stres dengan mengubah stresor tersebut menjadi bentuk normostres, sehingga tidak menjadi beban pikiran yang berlarut-larut dan tidak terjadi kelebihan hormon sitokin yang turut berpengaruh negatif pada kesehatan fisik. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengelola stres yaitu dengan selalu mencari peluang dan celah positif yang dapat menimbulkan semangat serta menghindari bersikap takut akibat waspada berlebihan. Selain itu, menurut Mousavi dan kawan-kawan, berpikir positif, bersikap optimis, serta membina kehidupan spiritual dengan baik dapat dilakukan untuk menjaga resiliensi mental setiap individu. Sekian video pembahasan dari kelompok kami. Untuk kurang dan kesalahan katanya, kami memohon maaf. Kemudian untuk teman-teman yang sudah menyempatkan diri menonton video dari kami ucapkan banyak terima kasih. Kita jumpa di next video. Bye-bye.